Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran PTKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia bersama Ibu Husnul Khotimah. Oke, salah satu terbentuknya negara yaitu adanya rakyat. Seperti yang kalian tahu, unsur terbentuknya negara adalah wilayah tempat kita tinggal, kemudian warga negara atau rakyatnya yang menjadi orang-orang yang mendiami suatu negara. Kemudian adanya pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Nah, salah satu unsur pentingnya yaitu rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara tidak mungkin terbentuk. Kemudian, menurut kalian, apakah semua pengertian antara rakyat, penduduk, warga negara itu adalah sama? Kadang kita bingung membedakan apakah kita adalah rakyat, apakah kita penduduk, dan apakah kita warga negara. Nah, kita akan membahas hal tersebut. Tadi ada yang namanya penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara, terus adanya rakyat. Nah, perbedaan di antara ketiganya yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai rakyat. Nah, rakyat ini adalah segala atau setiap orang yang mendiami di suatu wilayah negara. Baik itu warga negara, penduduk, maupun itu adalah orang asing yang hanya datang ke Indonesia misalnya untuk berkreasi atau berwisata atau kunjungan kerja saja. Kenapa demikian? Karena rakyat adalah semua orang yang mendiami di suatu wilayah. Nah, orang asing ketika dia datang ke Indonesia pasti ada surat izin atau visa. Nah, ketika dia ada visa tersebut, maka dia mempunyai hak-hak untuk dilindungi, kemudian juga dia harus menghormati aturan-aturan yang ada di negara kita. Nah, dan termasuk dalamnya keluarga negara dan penduduk. Nah, kemudian, apa itu penduduk? Nah, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Perbedaannya dengan warga negara, apabila penduduk tersebut bertempat tinggal dan menetap, lalu disahkan secara undang-undang atau secara hukum menjadi warga negara kita, maka dia merupakan warga negara Indonesia. Itu yang membedakan antara ketiganya. Jadi rakyat adalah secara keseluruhan orang yang mendiami satu wilayah. Kemudian kalau penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu wilayah. Dan ketika dia disahkan menjadi warga negara berdasarkan undang-undang dan berdasarkan hukum, maka dia menjadi warga negara. Nah, selanjutnya, secara konstitusional hal ini tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya atau ada warga negara, penduduk, dan hal-hal mengenai warga negara diatur dalam undang-undang. Lalu akan muncul pertanyaan, siapa saja atau orang yang menjadi warga negara Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia yang pertama adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Nah, ketika ayah kalian yang umur atau kelahirannya tahun 70-an atau 80-an, itu kan sebelum terbentuknya undang-undang ini, maka dia memang sudah disahkan menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya WNI. Seperti kalian, ayah kalian adalah orang Indonesia, kemudian ibu kalian adalah orang Indonesia, maka kalian otomatis akan menjadi warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibunya adalah warga negara asing ataupun sebaliknya. Jadi ketika ayah kita orang Indonesia tapi ibu kita adalah orang Inggris, maka kita menjadi warga negara Indonesia. Ataupun sebaliknya, ibu kita adalah orang Indonesia tetapi ayah kita adalah orang Brazil misalnya, maka kita akan menjadi warga negara Indonesia karena salah satu keturunan berdasarkan ayah dan ibu kita salah satunya adanya orang Indonesia. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah, seorang ibu WNI dan ayah yang tidak mempunyai atau tidak jelas kewarganegaraannya. Dan selanjutnya, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Selanjutnya,
anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraannya, kewarganegaraan ayah dan ibunya. Kemudian anak yang baru lahir dan ditemukan di wilayah negara kita selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Jadi ada anak nih misalnya tergeletak di wilayah negara Indonesia tetapi tidak tahu ini ayah ibunya siapa, maka anak tersebut akan menjadi warga negara kita. Selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Indonesia tadi apabila tidak diketahui ayah dan ibunya siapa, lalu dan ayah dan ibunya menganut kewarganegaraan mana, maka dia juga akan menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, anak yang dilahirkan di luar negeri nih, di luar Indonesia, itu contohnya tadi di Inggris. Karena ketentuan dari negara kita berdasarkan keturunan, maka dimanapun kita berada, dimanapun kita dilahirkan, maka kita akan menjadi warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya itu anak dari seorang ayah dan atau ibunya yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan. Misalnya ada orang luar negeri sudah menjadi penduduk Indonesia atau menetap lama di Indonesia, dia mengajukan yang namanya permohonan untuk menjadi warga negara kita dan dikabulkanlah oleh pemerintah kita, maka anaknya akan menjadi otomatis menjadi warga negara Indonesia. Kemudian asas kewarganegaraan. Nah, asas kewarganegaraan secara umum terdapat menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis dan yang namanya asas ius soli. Nah, asas ius soli ini adalah berdasarkan tempat lahir. Nah, sedangkan asas ius sanguinis dia berdasarkan keturunan. Jadi, ius soli yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya, tidak dipengaruhi oleh kewarganegaraan orang tuanya. Walaupun orang tuanya keturunan Belanda, tetapi dia lahir di Brazil yang menganut sistem tempat lahir, maka anak tersebut adalah warga negara Brazil. Nah, kalau ius sanguinis ketika orang tua kita orang Indonesia, kemudian ayah ibu kita orang Indonesia, maka kita otomatis akan menjadi warga negara Indonesia. Nah, negara yang menganut asas ini adalah Belanda, Filipina, Inggris, Jerman, Korea Selatan, dan tentu saja kita menganut ini adalah Indonesia. Nah, asas kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kita menganut 4 asas. Yang pertama, asas ius sanguinis. Nah, ius sanguinis tadi kita berdasarkan keturunan, berdasarkan ayah ibu kita adalah orang Indonesia, maka kita akan menjadi warga negara Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan menggunakan asas ius soli, tapi secara terbatas. Kenapa? Tadi contohnya, ketika anak yang lahir di Indonesia tidak tahu ayah ibu dan ibunya siapa, kemudian ayah ibunya tidak diketahui warga negara mana, maka dia menjadi warga negara Indonesia karena dia dilahirkan di Indonesia, tetapi secara terbatas. Ingat, karena tidak setiap anak yang ada di Indonesia lahir menjadi warga negara Indonesia, gitu. Nah, kemudian asas kewarganegaraan tunggal. Di negara kita harus menggunakan asas kewarganegaraan tunggal, tidak boleh kita berkewarganegaraan ganda. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita menggunakan asas kewarganegaraan ganda, tetapi secara terbatas. Jadi ketika seorang anak memiliki kewarganegaraan ganda, dia boleh di negara kita, tetapi batas waktunya terbatas. Waktu saat dia umur 17 tahun, dia harus memilih warga negara mana yang akan ia pilih antara Indonesia ataupun di luar negeri. Itu secara terbatas, karena tidak boleh ya, sekali lagi tidak boleh di negara kita ada orang yang mempunyai kewarganegaraan yang lebih dari satu. Nah, lalu tadi kan sistem penetapan warga negara di setiap negara itu berbeda-beda, ada yang berdasarkan tempat lahir dan ada juga berdasarkan keturunan. Maka muncullah yang namanya problem atau permasalahan dalam status kewarganegaraan. Problem tersebut kita sebut yang namanya yang pertama apatride. Apatride adalah kondisi seseorang yang tidak memiliki atau tidak sama sekali memiliki kewarganegaraan. Kenapa ini bisa terjadi?
Misalnya seorang keturunan bangsa A ya, yang menganut ius soli. Nah, ius soli, tetapi dia lahir di sanguinis. Nah, misalnya tadi orang Cina yang berdasarkan tempat lahir nih, tetapi dia lahirnya di Indonesia. Di Indonesia kan kita menggunakan keturunan nih, jadi dia bukan warga negara kita kan. Kemudian di Cina pun dia tidak lahir di Cina, jadi dia tidak juga termasuk menjadi orang Cina. Jadi anak ini di Cina tidak diakui dan di Indonesia pun tidak diakui, makanya dia tidak memiliki keluarga negaraan. Kemudian sebaliknya ada yang namanya patrid, yaitu kondisi seorang yang mempunyai dua macam keluarga negaraan sekaligus. Nah, ini kebalikan dari apatrid, yaitu seseorang keturunan B, misalnya kita nih, keturunan Indonesia, yang menganut ius sanguinis, yang menganut berdasarkan keturunan. Tetapi kita lahir di Cina. Nah, Cina ini menganut sistem tempat lahir. Jadi kita diakui sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga negara Cina karena kita lahir di Cina gitu. Jadi kita mempunyai kewarganegaraan ganda. Tapi ingat tadi, kewarganegaraan ganda itu terbatas. Ketika 17 tahun, dia harus memutuskan warga negara mana yang akan dia pilih. Kalau dia memilih Indonesia, maka harus dilepaskan warga negara yang lain, gitu. Nah, itu adalah problem status kewarganegaraan. Nanti minggu depan kita akan membahas mengenai bagaimana cara penentuan syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, dan pemerintah Indonesia menggunakan dua stelsel untuk menetapkan warga negara. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Ibu harap kalian paham. Kalau misalnya tidak paham, silakan ditanyakan. Terima kasih banyak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.